Halo sahabat LPS, salam sehat dan salam kenal. Saya Anggia, Humas LPS. Bagi kalian sahabat LPS yang sekarang sedang menunggu hasil seleksi program calon pegawai LPS, episode kali ini saya mau ngajak ngobrol angkatan PCP 1 yang akan sharing mulai dari bagaimana proses rekrutmennya dan pengalaman mereka yang dijamin seru. So, buat sahabat LPS, gak usah kepo lagi, kita simak bareng yuk! Hai guys, boleh dong kenalin diri kalian dulu masing-masing? Halo, aku Bayu. Sekarang aku penempatan di grup pelaksanaan resolusi bank. Hai, saya Nabila. Sekarang penempatan di grup manajemen risiko lembaga. Dan saya Alodia, sekarang penempatan di grup pengendalian operasional. Nah, teman-teman, kalian kan PCP Angkatan 1 nih, bisa dibilang angkatan perdana buat rekan-rekan PCP selanjutnya. Jadi, kalau bisa kita cerita sedikit nih, teman-teman PCP yang Angkatan 1 ini sudah hampir mau 2 tahun ya di LPS. Coba dong ceritain sama kita dari awal kalian masuk sampai dilantik jadi pegawai LPS. Silahkan, mulai dari Bayu dulu deh. Oke, yang pastinya kita seneng dan bangga banget bisa join di LPS ini. Kita kan tahu ya, ini lembaga negara, jadi salah satu anggota KSSK juga bareng sama BI, OJK, dan Kementerian Keuangan. Bicara soal proses emang panjang ya, dari awal kita daftar, kita diseleksi, dan akhirnya kita diterima, dan itu juga nggak berhenti di situ, harus melalui berbagai tahapan. Yang jalur PCP ini kan beda ya, kita disiapkan untuk jadi pemimpin masa depan. Pastinya kita punya tanggung jawab yang besar dan kita pastinya punya semangat yang lebih, gitu deh. Kalau Nabila gimana pengalamannya? Ya, jadi setahun pertama itu kita dibagi ke beberapa tahapan, Mbak Anggia. Jadi yang pertama itu klasikal, itu kurang lebih kita kayak kembali kuliah lagi, Mbak. Jadi waktu itu kita dibagi ke 4 kelas dan kita selama 3 bulan itu kita belajar terkait dengan perannya LPS, juga terkait dengan ekonomi, stabilitas keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum klasikal itu kita diikutsertakan ke program bela negara, Mbak, di daerah waktu itu di Rumpin di Bogor. Itu seru banget sih, Mbak, waktu bela negara itu, karena ya kita kan baru pertama kali juga ya ngikutin yang kayak gitu dan rame-rame, jadi cukup menarik dan memorable menurut saya. Nah, kemudian setelah itu, setelah klasikal juga ada yang namanya internalisasi nilai-nilainya LPS, yaitu iCare. Jadi kita nginep 2 hari kalau nggak salah waktu itu, dan ada semacam outbound. Jadi itu lebih ke arah mempererat kekompakan si pegawai PCP ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, kalau Ali sendiri punya cerita apa nih soal waktu rekrutmen? Kak, jadi kita itu ada masa orientasi selama 3 bulan. Orientasi itu dimana kita dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 sampai 10 orang, lalu setiap minggunya kita itu mengitari setiap direktorat yang ada di LPS untuk belajar mengenai proses bisnis yang ada. Di akhir minggu, kita membuat makalah dan melakukan presentasi. Itu seru banget sih, Kak, karena kita harus kerja dengan teman-teman yang baru, karena kelompoknya dibuat baru kan, dengan teman-teman yang baru, lalu kerjasama untuk menampilkan hal-hal apa yang bisa kita temukan di grup itu yang kita pelajari. Lalu setelah 3 bulan, kita masuk ke masa OJT. OJT itu sifatnya pribadi, karena kita udah mulai ditempatkan di grup-grup yang ada di LPS. Itu kita selama 3 bulan, dan di akhir kita melakukan presentasi dan membuat makalah secara personal di grup yang kita lakukan on-job training itu. Seru. Jadi tadi kalau aku ambil benang merah, kalian juga banyak sekali mendapatkan internalisasi terkait dengan iCare ya. Wah, boleh diceritain sedikit nggak sih? Apa sih itu iCare supaya teman-teman PCP lain nanti juga bisa tahu?
Oke, jadi iCare itu adalah nilai-nilai lembaga dari LPS. Ini nilai-nilai yang harus kita pegang dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam menjalankan pekerjaan kita, dan termasuk juga komunikasi dengan teman dan rekan kerja kita. Yang pertama itu adalah I. I itu adalah integrity. Yang kedua itu C, yaitu collaboration. Yang ketiga itu adalah E. E itu adalah accountable. Yang keempat, R itu adalah respect. Dan yang terakhir, E itu adalah excellence. Oke, jadi selama proses rekrutmen PCP, nilai internalisasi, mulai dari calon pegawai sampai kalian dilantik, kemudian menjalani proses UJT, hal tersebut jadi selalu melekat ke kalian ya. Hingga kini kalian sudah hampir berjalan mau 2 tahun official menjadi pegawai LPS. Mantul. Oke, nah sekarang coba deh ceritakan ke kita, waktu kalian ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke, udah beda sekolah, terus bagaimana sih perkenalannya bisa cair bersahabat sampai sekarang? Mungkin kalau menurutku pertamanya kita kan langsung ke bela negara tuh Kak. Nah pada saat bela negara itu kita benar-benar random, nggak tahu teman kita siapa. Di situ karena yang namanya bela negara kita harus bangun pagi, olahraga pagi, terus semuanya kayak ada gotong royong, harus kompak. Nah dari situ kita mau nggak mau kita saling kenal sama teman-teman yang lain. Di situ sih awal kita kenalannya. Ya, kalau aku mungkin nambahinnya dari waktu kita mulai in class, terus kita nanti ke orientasi gitu ya, OJT. Kita kan sebenarnya kalau bisa dibilang nih 107 putra-putri terbaik bangsa gitu kan yang join di LPS ini. Nah, di situ tuh banyak banget nih teman-teman yang punya kelebihan di satu hal dan ada yang ya hebat di lain hal juga. Nah, di situ nih kita saling melengkapi banget dan saling berbagi pengetahuan sih. Dan sampai sekarang kalian jadi kompak banget ya. Satu angkatan ini selalu punya ide-ide baru, ide-ide seru buat kemajuan LPS. Keren Iya banget. dong, Kak. Terakhir nih guys, boleh dong share tips kalian biar bisa lolos seleksi program PCP. Silakan, Bila. Mungkin kalau dari saya, Mbak Anggi, karena ini kan teman-teman mau daftar ke LPS, jadi tentunya teman-teman harus tahu dong apa sih perannya LPS ini, apa sih fungsi dan tugasnya, dan jangan lupa juga untuk selalu update dengan informasi terkini dan kondisi terkini juga. Jadi terkait dengan sekarang ini kan lagi ada pandemi COVID-19 nih Mbak. Nah, ada nggak sih pengaruh kondisi saat ini itu terhadap fungsi dan tugas LPS? Jangan lupa teman-teman harus cari tahu ya. Silakan Aloy. Kalau menurutku ini kita harus menjaga kesehatan karena seperti yang kita tahu proses seleksi itu waktunya cukup panjang. Jadi jangan lupa ya jaga kesehatan. Oke, terakhir Bayu. Oke, mungkin kalau dari aku lebih highlight ke waktu teman-teman di seleksi tahap akhir nih. Ketika teman-teman punya kesempatan buat ngobrol langsung dengan pimpinan-pimpinan LPS. Nah, di sini teman-teman harus bisa nih meng-highlight apa sih hal-hal yang sudah teman-teman lakuin selama waktu di perkuliahan, atau buat teman-teman yang sudah pernah kerja sebelumnya, teman-teman bisa sampaikan pencapaian, proyek-proyek yang menarik, apakah kalian jadi aktif di organisasi atau yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Benar, jadi selain harus cukup istirahat, jangan lupa masih banyak proses belajar ya yang harus tetap dilaluin. Terakhir ya, waktu kalian akhirnya menjalankan proses hampir 1 tahun proses rekrutmen itu ya, dan mulai belajar lagi OJT dan lain sebagainya. Terus waktu dilantik, rasanya gimana? Lega sih Mbak. Sama deg-degan karena kita nggak tahu kan ditempatinnya di mana. Oh, karena ada proses penempatan di grup yang baru. Oke, Ya. tapi lega banget ya. Rasanya bangga banget menjadi pegawainya LPS. Luar biasa. Appreciate buat kalian semua. Oke, sampai ketemu ya guys. Terima kasih banyak. Bye. Makasih banyak. Makasih Mbak Gia. Dadah, makasih ya. Sahabat LPS, gimana? Seru kan obrolan saya dengan angkatan PCP 1 di episode kali ini?
Masih banyak informasi menarik seputar rekrutan PCP buat sahabat LPS dimanapun kalian berada. Jadi, jangan lupa untuk pantengin terus media sosial LPS di bawah ini. Sampai jumpa!